So yeah, without any further ado, let's go jump to the land of down. Di mana sudah mulai kita lihat juga beberapa hero di masing-masing laning phase kita kali ini. Dan Barat sini butuh banget bantuan ya, otomatis. Kembali kita lihat ada follow up dari Botski karya Ikino. Wah, ini sebenarnya agak sedikit berat karena tidak ditemani oleh sebuah healer. Tapi kita lihat dari segi eksekusi bisa aja. Namun balik lagi ini Barat ini harus berhati-hati karena bertemunya bisa melawan Franco yang bisa langsung digigit di Bloody Hunt ketika Baratnya tidak berhati-hati. Jadi sebenarnya dari segi rotasi tetap aja nih yang namanya Ikino juga nggak boleh terlalu offside karena tentunya suppression Bloody Hunt ini apalagi kalau di follow up dari belakang. Ya. Wah, itu bisa dibilang langsung memberi nyawa saja. Ini Little Wanderer akan diamankan oleh teman-teman dari Evos Icon. Itu sebuah sebuah tren positif yang bagus. Setuju, jadi modal juga ya sebetulnya. Untuk bisa mendapatkan beberapa late link saja kita kembali lihat keadaan tidak memang terlihat masif lagi karena memang dari kedua karakter ini bakal menguntungkan di area mid game to late game. Untuk ngamarin karya beberapa itemnya terlebih dahulu untuk bisa main agresif. Sedangkan di area bawah ini bakalan jadi Infinity War aja. Sebetulnya pertemuan antara Veldora dan juga Trimarski. Dua-duanya tidak memiliki power damage yang cukup mumpuni untuk bisa beradu mekanik satu sama lain. Jadi sama-sama bakal main aman karena kontribusi kedua belah EXP lane terkait turtle yang pertama ini sangat-sangat dibutuhkan. Tapi menariknya di area top lane, Botski tidak sendirian. Ada Babysit yang sempat dibawa oleh Crispobia juga di area bawah. Sedangkan melihat dari Caitnya masih cukup independen di area top lane. Ya, masih sama-sama farming dari 5 member dari masing-masing tim ini. Ya. Belum ada sedikit komitmen untuk fight atau pick off tembaknya. Oh, sebuah hook. Upsi. Harus satu Iron Hook, belum ada Bloodhound, belum ada follow up yang cukup juga membuat sang Dinosaurs masih bisa mundur kayak belakang dari Ikino dengan Baratsnya. Meanwhile, Nea kembali sudah mulai mempoking ke area objektif turtle-nya. Bakal diperebutkan lagi dengan Ikino. Duel Retribution bakal tercipta. Real World Manipulations dibuka begitu saja. Nea berhasil mengamankan karya turtle dan lihat Real World Manipulations dan juga flicker dari Floki. Bakal coba mulai mundur ke arah belakang tapi Evos Icon. Nyawa dari Gamora nyaris saja menjadi satu korbannya. Tapi lihat Ikino yang harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Evos Icon dibalaskan dengan tumbangnya Gamora. Dan belum berhenti sampai di situ di mana Crispobia juga harus ikut tumbang dengan adanya pergerakan 3 member Evos Icon di area bottom lane. Wow, ini yang dimaksud tadi Ikino buka ulti. Tapi flicker musuhnya, jadi bisa kabur. Jadi sebenarnya ultimate-nya dibuang sia-sia dan balik lagi ya itu yang terjadi di mana Parats pasti di depan akan dimakan duluan dan dia pun di take down. Nea mendapatkan retribution-nya dengan sangat baik meskipun Veldora tadi buka wall charge di waktu yang cukup tepat juga. Itu sebuah objektif netral take yang bagus banget dilakukan atau diperlihatkan oleh teman-teman dari Evos Icon. Wah itu 3 weakness vendor loh. Weapon Master yang dibawa oleh 3 pemain dari pendekar. Ya ini sebenarnya dari persentase Weapon Master yang dimiliki itu akan lebih berasa nanti di late ketika full item akumulasi damage dari segi magic maupun fisik itu akan terakumulasi semua ya dengan ada Weapon Master. Tapi tampaknya ada sedikit komitmen di bagian atas. Yoi, sudah ada satu Iron Hook memancing keributan mantap dan lihat dari Crispobia tumbang begitu saja dipelukan seorang Dreams. Dipelot dengan ada beberapa pemain dari Evos Icon dan nampaknya sudah mulai ditelan dengan adanya 1 buah damage yang dikeluarkan tapi kembali ditarik dengan adanya 1 buah follow up dengan blast yang di copy paste menstun karya Ikino yang dilarang untuk pulang hidup-hidup. Dinosaurs di situ pun harus tewas, 2 pemain tumbang tanpa adanya pertukaran dan Evos Icon masih mau lebih di mana mereka bakal coba untuk maju ke depan. Botski bakal mau lari ke arah mana karena lihat serangan yang diberikan oleh Gamora terlalu besar dan space yang di-create oleh 3 pemain Evos Icon dimanfaatkan oleh Cait untuk memplating goldnya hingga dengan habis. Wow, sequence yang luar biasa tadi di Evos Icon di mana dia berhasil mengisolasi Baratsnya dulu. Baratsnya tertangkap, mereka tampaknya bisa dibilang serakah tapi bagus. Karena mereka ngincer ngeliat, oke di bagian atas Beatrixnya cukup sendiri. Gak ada cover. Dengan resource-resource yang mereka sisa mereka mampu men-take down seorang Botski. Dan tampaknya domino effect-nya mereka mendapatkan turtle yang kedua. Di game kedua kali ini lihat 5 menit pertama ekonomi berbanding 3.000. Oh, 3.000
3.000 yang pasti mempengaruhi entah satu atau dua item sih dari kedua belah tim. Tapi nampaknya EVOS Icon kembali memainkan satu buah pola agresivitas. Terlihat sudah ada satu buah penelanan mengarah ke Nea, real world manipulation. Satu buah kotak kematian yang tidak bisa dihindari oleh Nea. Membuat Nea harus tumbang, tapi bayaran yang cukup kontan dari EVOS Icon adalah satu poin tarat yang berhasil mereka runtuhkan. Ini jadi satu angin segar, tapi flicker dari Veldora dihindari dengan sangat baik dan lihat ter-outplay dengan satu wall charge yang dibuka oleh Trimarski. Bagaimana teman-teman dari pendekar mendapatkan akhirnya satu buah kompensasi di area mid lane. Ada sedikit miskalkulasi tadi ya dari seorang Veldora, flickernya tidak connect dan lihat pendekar pun meskipun mereka tertinggal tadi hampir 2.500 masih ada firepower untuk mempunish kesalahan mekanik dari seorang Veldora. Ya. Jadi itu sebenarnya dari harus perhatikan lagi, jangan mau terlalu gegabah, jangan terlalu gegabah lah untuk menggunakan skill resource-nya. Iya. Sekarang berbeda 2.000 loh, tadi 3.000 pelan-pelan, tapi pasti pendekar ini juga proaktif di map, gak mau ketinggalan. EVOS Icon mereka harus lebih disiplin lagi, terutama nih memasuki mid game. Yap, mereka harus disiplin, tapi nampaknya orang blast flicker masih bisa dihindari. All in, digere satu buah real world manipulations yang masih bisa disustain oleh Veldora. Bahkan nampaknya Crispobia ditolak untuk pulang, dan nampaknya damage yang diberikan oleh Veldora menjadi satu buah poin eliminasi yang cukup manis, di mana serangan yang sempat dibentuk oleh pendekar justru di-outplay dengan adanya inisiasi yang pasti dari Veldora. Veldora yang udah cukup ready untuk menghindari serangan justru membawa pulang satu buah tangan di area top lane. Ini cukup lucu karena baru bilang Veldora jangan terlalu gegabah, malah musuhnya yang gegabah. Tapi kita lihat ada sedikit inisiasi lagi, nggak mau dikomit karena cuma seorang grok, tapi wild charge-nya udah dibuka. Ikino berada tepat sedikit di area objektif battle, tapi Retribution yang on point masih dipegang oleh seorang Nea. Dan nampaknya satu pemain tereliminasi. Bloodhound dibuka begitu saja oleh seorang Dream. Mengarah ke arah Blocky. Cross bombing, it's time to fly. Membawa mengarah ke arah satu pemain yang harus tumbang. Dan lihat Ikino bakal terperangkap dengan ada satu serangan yang dibuka oleh pemain dari EVOS Icon. 3 member tumbang tanpa adanya pertukaran again. Di mana 3 untuk nothing dan fokus dari teman-teman EVOS Icon. Sini bakal mengarah ke arah satu buah monster jungle yang mempengaruhi bagaimana stack yang nantinya bakal diamankan oleh seorang Ikino. ini benar-benar jalan banget dari game plan dari EVOS Icon. Di mana mereka lihat hooknya dari Dreams ini benar-benar merepotkan. Gak cuma rotasi, tapi sebenarnya merepotkan rotasi Gila dari sih. teman-teman pendekar dan on point terus. Hampir selalu kena. Tadi dive in loh Goni. Dan dive, wah ini sebenarnya lagi on point banget. Yoi. Satu tim dari EVOS Icon dan lihat menit 5 3.000, menit 8 6.000 perbedaan gold. Ini semakin sulit untuk teman-teman pendekar karena balik lagi nih, oke mereka high ground yang kuat, tapi mereka Beatrixnya pasti behind. Yap. Jadi ini sebenarnya tricky banget untuk pendekar, tapi mereka harus apa? Mereka harus udah mulai rotasi 5 sini kayaknya. Iya. Bahkan harus melepas Farlane ya. Dan apalagi perbedaan leveling antara Botski dan juga Cait bahkan udah mulai terlihat jelas ya antara 9 dan juga 11 ada 2 level di sana yang juga mempengaruhi bagaimana space yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Icon selalu bisa dimanfaatkan oleh Cait. Tapi nampaknya genderang perang kembali bakal coba untuk mulai dilantunkan oleh pemain dari EVOS Icon. 16 yang di copy paste oleh Gamora berhasil dihindari, tapi lihat sudah ada satu buah serangan nomor 16 dari pemegang aslinya bakal di cancel dengan Tony back yang dibekal seorang Nea. Real world manipulation coba bakal dihajar dan diterjang oleh pemain dari EVOS Icon dan 2 pemain tumbang. Cait menjadi satu tubal proyek yang terlalu dalam maju ke arah depan. Dan teman-teman dari EVOS Icon, mereka nggak mau lagi maksain prolong team fight ya. Mereka memilih untuk menghancurkan karya satu inner middle turret dan juga objektif netral yaitu Lord. Nah ini benar-benar jalan banget meskipun mereka harus mengorbankan seorang Cait. One-one-nya tadi yang tertangkap wall charge dari seorang Veldora, Trimarski. Ya. Gak masalah karena sebenarnya objektif lainnya berada di Land of Dawn. Dari turret yang tadi dibilang CP, Lord juga mereka amankan dengan cukup nyaman. No problem gitu, lihat replaynya sebentar lagi mungkin, tapi lihat nih dari gerakannya. Ya, Di sini Cait masih nyari crossbow attack, bagus sih. pelan-pelan crossbow-nya di cancel. Ada barrier langsung wild charge. Nah di situ Cait harus memainkan damage turret juga. Yep. Namun satu member lagi di pick off begitu saja dan masih momentum. Bisa dibilang map is still blue. Ya, benar sekali.
Satu buah Iron Hook tadi udah sempat dibuka, tapi ada immune ya dari tim Marski yang kita tahu Grok bakal bisa mengendal hal tersebut ketika berada di area dinding. Tapi lihat dengan adanya Lord ada dampak yang sangat-sangat membuat teman-teman dari pendekar mengalami satu buah keterpurukan yang pasti. Karena masing-masing inner turret udah berhasil dihancurkan, berada di pelukan pemain-pemain dari EVOS Icon. Sedangkan mereka harus menghindari bagaimana momen yang nantinya bakal dibuka oleh Twins. Iron Hook yang dari tadi benar-benar harus bisa diwaspadai, masih belum terpantau juga. Sedangkan Magic Sentry juga udah mulai diperlihatkan ya posisi dari Lord yang berjalan. Dan juga Crispobia yang juga udah mulai terdeteksi sebetulnya dengan adanya penarikan yang sudah mulai dibuka lagi. Ikino menjadi korban selanjutnya dan damage yang dikeluarkan membuat Ikino tumbang. Sedangkan teman-teman dari EVOS Icon bakal berfokus ke area satu titik Paystar jadi mulai oleh tim pendekar. Dan nampaknya mereka bakal mulai maju tak gentar. Karena lihat damage yang sudah diterima oleh pendekar membuat mereka harus mundur lagi ke area belakang. Sedangkan flicker wall check mengarah tepat ke area Kapora yang langsung di-spray down di biru. Dengan area damage yang diberikan oleh Popski. Dua base runtuh dari adanya Lord yang berhasil disecure oleh EVOS Icon. Terlalu terisolasi dari seorang Gamoranya tadi di bagian atas dan satu buah jendela dilihat oleh Trimarski bisa flicker wall charge dan langsung di-commit begitu saja mempunish seorang Gamora. Namun lihat setelah Lord push tadi inner turret hilang, base turret sisa satu di bagian tengah dan itu menjadi hal yang kurang baik untuk pendekar. Ya, setuju banget sih. Walaupun tadi wall charge-nya at least ada bayaran lah ya. Walaupun memang bayaran yang diterima oleh pendekar ini tidak bisa memulihkan perekonomian yang memang sudah dipimpin oleh teman-teman dari EVOS Icon di angka 7.000 network. Ini mempengaruhi item 1 bahkan hingga dengan 3 itemnya karena melihat dari arah sisi Caitnya sendiri, Cait udah ngamanin 3 bekal item dengan Demon Hunter Sword, Carson Sight, penetrasi dari Malefic Corpse. Tapi kalau kita lihat dari sisi Botski bertahan hidup dengan 2 item yang dimana perbedaannya cukup timpang. Tertinggal 2 item di sana Goni. Wah, ini berasa banget loh 2 item itu. Ini karena udah memasuki menit 12 bisa dibilang udah OTW late game atau bahkan udah late game ini fase-fase mulai late game yang dimana udah waktunya marksman untuk shine. Tapi karena tertinggal 2 item ya tentunya masih sangat terasa damage outputnya dan lihat ini Lord udah spawn dan udah enhance juga. Bukan hal yang baik untuk pendekar. Ini kayaknya bisa dibilang dari komposisi ini. Kalau EVOS Icon terus disiplin dan menekan, kita bisa melihat game yang ketiga. Ya, benar sekali. Kita bakal dipaksa untuk masuk ke area game yang ketiga. Tapi lihat lagi-lagi ada satu Iron Hook yang mengarah tepat ke area dari Trimarski harus tumbang seketika. Caldera masih bisa masuk tinggi lagi menjadi mereka. Dan bahkan masih bisa mundur ke area lini belakang. Dan lihat, Lordnya bakal dicuekin.